lagi dengan kelompok kami, kelompok 5. Kami akan menampilkan sebuah video tentang People Power Philippines. Perkenalkan, nama saya Dery Samudra. Nama saya Ahmad Syahudin. Nama saya Rusmawati. Nama saya Barka. Nama saya Rizky Maulana. Nama saya Rizky Rivaldi. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmawati. Saya sebagai materi pertama yang akan menyampaikan materi tentang People Power Philippines, kekuatan orang-orang Filipina. 3. Pada tanggal 30 Desember 1965, Ferdinand Henry Marcos dilantik sebagai Presiden Filipina. Ia dipilih sebagai Presiden Filipina karena memiliki kemampuan kuat dalam memerangi kemiskinan, kejahatan, dan korupsi yang sedang merajalela di kalangan aparat pemerintahan. 3. Marcos yang telah menjabat selama 2 periode mengumumkan keadaan darurat pada tahun 1972 sebagai respon gangguan keamanan yang dipicu oleh kelompok komunis dan peperangan Muslim. Marcos menjabat sebagai presiden pada tahun 1965, 1969, dan 1973 sampai 1986. Perkenalkan, nama saya Barka. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan Rusmawati tadi. Ini lanjutannya. Sebenarnya Marcos tidak mengalami kemajuan. Bahkan banyak pengamat politik menilai bahwa Marcos ini sering melakukan tindakan konstitusional. Hal itu mendorong munculnya partai-partai oposisi melancarkan gerakannya melawan Marcos. Partai oposisi yang paling terkemuka yang melancarkan gerakannya yaitu Benigno Aquino. Dalam menghadapi keadaan seperti itu, pada tahun 1973 Februari, Presiden Marcos mengeluarkan undang-undang tentang darurat perang. Dalam masa kepemimpinannya, Marcos memiliki tangan kanan yang selalu setia mendampinginya, yaitu Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina dan Jenderal Pubian. Baik, perkenalkan, nama saya Dery Samudra. Saya sebagai pemateri ketiga dan saya akan melanjutkan materi dari Barka tadi. Ini adalah pada Februari 1986 hasil pemilu diumumkan yang menyatakan bahwa Marcos sebagai pemenangnya karena Marcos berhasil mengalahkan pihak-pihak oposisi. Tetapi pihak oposisi menolak pemerintahan Marcos karena pihak oposisi menganggap ada kecurangan dalam penghitungan suara. Terus terjadinya aksi saling menuduh dan merombaknya aksi demonstrasi. Dan aksi demonstrasi pada 25 Februari 1986, baik Marcos dan Aquino diambil sumpah sebagai presiden pada 2 tempat yang berbeda. Dalam perkembangan selanjutnya, aksi-aksi oposisi semakin bertambah berani. Kaum demonstrasi di jalanan banyak meneriakan yel-yel anti Marcos. Mereka menuntut Marcos agar meletakkan jabatannya dan segera meninggalkan Filipina. Akhirnya, Filipina berada dalam situasi yang mengarah pada perang saudara. Ada 2 tokoh terkemuka di Filipina yang menyatakan pernyataan yang mengejutkan banyak pihak, yaitu Juan Pois Enrile, Menteri Keamanan dan Pertahanan, dan Letjen Fidel Ramos sebagai angkatan bersenjata. Kemudian Amerika Serikat, Ronald Reagan mendesak Marcos menyerahkan kekuasaan dari Filipina untuk menyingkir dari Filipina agar tidak terjadi pertumbuhan darah. Akibatnya berakhirlah era Marcos yang telah memangku jabatan presiden selama 20 tahun. Kesimpulan People Power Philippines, sebuah aksi demokrasi besar-besaran
besar-besaran terjadi di Jalan EDSA, Filipina secara damai. Menurut berakhirnya rezim pemerintahan Ferdinand Marcos tahun 1965, Ferdinand Herralin Marcos terpilih menjadi presiden ke-10 Filipina tahun 1969. Rezim kedua Ferdinand Herralin Marcos dimulai 1972. Ferdinand Marcos mendeklarasikan menurut darurat militer. Menurut sejarawan Amerika M. Choi, 3.257 orang terbunuh, 35.000 orang disiksa, 70.000 orang dipenjara tanpa proses karena darurat militer. Dan Marcos kembali terpilih menjadi presiden. Benigno Aquino Junior jadi oposisi terkeras dan aktif mengkritik rezim Marcos. Benigno Aquino Junior tertembak mati di bandara Filipina. Revolusi EDSA terjadi. Kerajaan rakyat Filipina menumbangkan Corazon Aquino naik menjadi presiden Filipina, menggantikan Ferdinand Marcos. Di sebelah kiri saya kalian bisa lihat dan baca, dan di sebelah kiri kalian bisa lihat dan baca. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.